Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anissa Firdiana dengan NIM 214829888 DSV20036 akan mempresentasikan hasil dari kegiatan praktikum SDGL acara ke-8 dengan judul Semantic Segmentation berbasis Deep Learning untuk ekstraksi area penambangan dari peta topografi. Semantic segmentation sendiri merupakan proses klasifikasi dari setiap pixel sebuah citra uh, sebagai sebuah label kelas untuk memahami citra dalam tingkat per pixel. Label kelas yang dimaksud dalam proses segmentation ini adalah kelas objek seperti pohon, manusia, rumah, dan lain-lain. Terdapat dua arsitektur yang digunakan dalam proses segmentasi semantik. Yang pertama adalah arsitektur encoder-decoder. Encoder biasanya adalah pre-training atau pra-training classification network seperti VGR atau PRESNet. Kemudian yang diikuti oleh decoder. Tugas dari decoder sendiri adalah secara semantis memproyeksikan fitur citra yang dipelajari oleh encoder ke ruang pixel dengan resolusi yang lebih tinggi untuk mendapatkan klasifikasi yang lebih padat. Proses ini disebut dengan upsampling. Kemudian arsitektur kedua yang digunakan adalah Atroz Convolution. Atroz Convolution ini merupakan tipe konvolusi yang dirancang untuk meningkatkan reseptif field output convolution tanpa harus memperbesar ukuran pixel, ukuran kernel. Proses semantic segmentation kali ini dilakukan untuk ekstraksi area penambangan batu bara secara otomatis dari peta topografi di NORA, wilayah Virginia, United States Amerika. Proses yang dilakukan untuk segmentation semantik ini pertama dilakukan export training data for deep learning. Proses ini karena praktikum ini menggunakan dua data berbeda waktu tetapi dalam satu area. Nah, yang pertama datanya digunakan sebagai training dan yang kedua digunakan sebagai validasi. Yang pertama digunakan untuk training dan yang kedua digunakan untuk inferencing. Export training data for deep learning sendiri merupakan proses di mana data yang digunakan untuk melatih model deep learning yang kemudian diekspor untuk melakukan latihan model tersebut. Selain itu, export training data for deep learning juga digunakan untuk pembagian data, karena biasanya data pelatihan atau data training itu terdapat dua set dan dibagi menjadi training data dan validation data. Data training itu digunakan untuk melatih model, sedangkan data validasi digunakan untuk mengukur sejauh mana kinerja model dapat bekerja selama training. Kemudian
training data yang digunakan adalah NORA dengan nomor seri 803.19190.1950.24.000. Ini sebagai data training yang digunakan, kemudian melakukan pengaturan output, kemudian melakukan input feature class or classified raster or goal. Nah, class value yang digunakan adalah class value, kemudian input max polygon yang digunakan adalah ini. Format yang digunakan adalah PNG. Kemudian mengatur environment-nya, yaitu dengan menggunakan Nah, dari hasil export training data for deep learning dapat dilihat dari folder output yang telah diatur. Nah, begini hasilnya, terdapat folder-folder seperti ini. Kemudian ini adalah hasil dari export training data for deep learning. Langkah selanjutnya adalah train deep learning model. Nah, train deep learning model merupakan proses utama dalam pengembangan model deep learning, yang dimana proses model deep learning ini belajar dari training data yang sudah dihasilkan pada proses sebelumnya. Selain itu, fungsi dari train deep learning model adalah untuk pembentukan representasi dari fitur dengan mempelajari fitur-fitur penting dalam data yang dapat digunakan untuk tugas tertentu, seperti untuk pengenalan objek dalam gambar dan analisis teks. Train deep learning model juga digunakan untuk melihat validasi model, untuk mengukur sejauh mana model dapat menggeneralisasi dari data training ke data yang belum dilihat sebelumnya. Di sini dilakukan seperti ini. Input training data adalah sebelumnya, yaitu hasil dari topo chip. Kemudian outputnya adalah topo 12 menggunakan model type UNet untuk pixel classification-nya. Batch size-nya adalah 1 agar prosesnya tidak terlalu lama. Kemudian mengatur backbone modelnya yaitu ResNet 34 dan validation-nya 10. Environment yang digunakan adalah CPU. Gini, dari train deep learning model ini dihasilkan sebuah folder yang berisikan model karakteristik. Nah, seperti loss graph adalah loss graph, dan ini adalah show result. Untuk modelnya, model metriknya adalah seperti ini. Nah, di sini terdapat 2 grafik garis, yaitu training loss dan validation loss. Pengertiannya sama seperti acara sebelumnya. Di sini terdapat perbedaan, yaitu hasil dari analisis model. Di sini terdapat per kelas metrik, terdapat 3 kolom. Di sini terdapat no data. No data sendiri merupakan kelas yang dievaluasi. Dalam konteks ini, no data mungkin mengacu
kepada kelas yang tidak memiliki data atau informasi yang relevan. Sebaliknya untuk yang nomor satu ini mungkin ya mengacu pada data yang memiliki informasi yang lebih relevan. Untuk precision sendiri merupakan presisi adalah sebuah rasio dari jumlah true positif terhadap jumlah positif yang diprediksi. Dari hasil pembuatan model ini, untuk kelas no data, hasil precisionnya adalah 99,53%, yang menunjukkan bahwa ya, kemudian untuk kelas kelas 1 memiliki jumlah prediksi presisi sebesar 87,14%. Kemudian terdapat hasil berupa recall. Recall sendiri adalah rasio dari jumlah true positif terhadap jumlah positif yang seharusnya ada. Untuk kelas no data memiliki hasil recall sebesar 99,13%, yang berarti dari dari keseluruhan data yang ada, eh, oh, dari semua yang seharusnya pada no data sekitar 99,13% berhasil diidentifikasi oleh model. Untuk kelas 1, eh, dia mampu mengidentifikasi sebesar 92,64% dari keseluruhannya, keseluruhan yang seharusnya. Kemudian hasil dari F1 score yang merupakan rata-rata dari presisi dan recall. Untuk kelas no data, dia memiliki nilai F1 sebesar 99,33%, yang memberikan gambaran bahwa keseluruhan kinerja model dalam mengklasifikasikan kelas data itu mampu bekerja sebesar 99,33%. Sedangkan untuk kelas 1 dia mampu sebesar 89,80%. Ini merupakan sampel result berupa ground truth atau prediction. Ini adalah prediction-nya yang dihasilkan dari model yang telah dibangun. Kemudian proses terakhir adalah classify pixel using deep learning. Classify pixel using deep learning sendiri melibatkan model dari hasil deep learning untuk mengklasifikasikan atau memberi label setiap pixel dalam sebuah citra atau peta topografi. Ke dalam kelas atau kategori tertentu berdasarkan karakteristik atau informasi yang terkandung dalam pixel tersebut. Nah, proses classify pixel using deep learning ini disebut juga sebagai semantic segmentation. Proses classify pixel using deep learning ini pada konteks praktikum kali ini digunakan untuk membantu mengidentifikasi dan memetakan area penambangan batu bara dengan tingkat akurasi yang lebih tinggi secara otomatis pada wilayah kajian NORA di Virginia, negara bagian Amerika Serikat. Dilakukan pengaturan data yang digunakan adalah hasil dari merupakan data inferencing, merupakan
atau data dengan seri yang berbeda dari data training yang digunakan dalam data training. Kemudian mengatur outputnya seperti ini, dan environment-nya yang digunakan adalah CPU. Nah, dari proses classify pixel using deep learning ini dihasilkan seperti ini. Eh, Hasil ini yang biru merupakan area penambangan batu bara di Nora, Virginia. Nah, di sini berdasarkan hasil classify pixel using deep learning. Nah, yang biru ini merupakan area penambangan batu bara di Nora, Virginia. Seperti ini. Jika dilihat hasil dari classify pixel using deep learning terhadap peta topografi penambangan batu bara di Nora, Virginia ini menghasilkan eh, hasil yang menyebar sesuai dengan karakteristik yang telah ditentukan untuk area penambangan dan hasil analisis menggunakan tools bioprocessing yang digunakan. Sekian dari presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.